Shalom warga kerajaan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah online GB Rock Ministry Sorong. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan sama-sama menyembah Tuhan pada pagi yang indah ini. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagimu Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan yang kau berikan kepada setiap kami. Hingga kami telah melewati hari demi hari dan saat ini kami telah tiba pada minggu yang baik yang kau sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan terima kasih kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Beracaralah bagi setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah kami hanya memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita berikan tepuk sorak yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya! Mari kita bernyanyi memuji untuk menyembah Allah kita yang hebat, yang sanggup melakukan segala perkara. Hey! Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
satu-satunya pribadi yang tidak pernah berubah, hanya Engkau Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Allah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami, memegang tangan kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amen. Saat badai
bersyukur, kami punya Kau, Kau kekuatan kami, Yesus. Haleluya. Kau kekuatan dalam hidup kami, Kau Raja yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Shalom Bapak Ibu Saudara, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Saya sangat percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari sekarang kita siapkan hati kita buka telinga rohani kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Setiap kami bisa kembali bersama-sama dalam ibadah online ini Tuhan. Kami bawa hati kami bawa seluruh keberadaan kami bawa telinga rohani kami buka, supaya kami bisa mendengarkan apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami. Hamba dalam seluruh perenungan hamba hanya mengandalkan Engkau, Guru yang agung yang dapat mengajarkan dengan bahasa yang sederhana, sehingga firman ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, haleluya. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu Saudara, dunia sedang mengarah kepada sebuah tatanan kehidupan yang baru, yang di saat ini sering kita dengar istilahnya, yaitu istilah new normal atau normal yang baru. Nah, hal ini adalah sebuah upaya untuk mempersiapkan kita hidup berdampingan dengan virus yang kita sebut dengan istilah corona atau dikenal COVID-19 sampai vaksinnya itu ditemukan. Nah, tanpa sadar, sebuah normal yang baru ini membuat manusia akan mengalami sebuah perubahan kualitas. Contohnya seperti apa? Orang mulai sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dirinya, mulai cuci tangan dengan baik. Orang mulai sadar untuk menjaga kebersihan rumahnya.
Orang mulai sadar untuk menjaga bagaimana kebersihan lingkungan di mana dia berada. Bapak Ibu Saudara, kalau ke toko-toko sekarang pun kan kita lihat bahwa di depannya udah ditaruh tempat untuk mencuci tangan. Nah, ada kualitas yang berbeda. Pertanyaannya, saya sebagai seorang yang percaya, apa yang saya harus lakukan ketika dunia sedang berubah? Nah, jawabannya, kita butuh sesuatu yang baru. Apa itu sesuatu yang baru? Saya sebut dengan istilah ini, new perspective. Cara pandang yang baru untuk kita bisa meresponi perubahan yang terjadi di sekitar kita dengan benar. Bukan cuma saja dengan baik, tetapi juga meresponinya dengan cara yang benar. Nah, kenapa hal ini harus dilakukan, Bapak Ibu Saudara? Kita dapat melakukannya supaya jangan sampai sesuatu yang kita jalani ini hanya menjadi sebuah tradisi yang terus-menerus dilakukan tanpa ada pengertian yang benar atau perspektif yang baru. Akibatnya kalau kita hanya menjalani sebuah tradisi di saat dunia berubah dan kita terus menjalani tradisi yang rasanya harus juga mengalami perubahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya. Waktu gereja tidak berubah, waktu kita nggak berubah, maka yang terjadi adalah kita tidak dapat secara maksimal melakukan peranan kita di dunia yang sedang berubah, di dunia yang sedang kacau ini. Makanya saya bilang bahwa saya pribadi, setiap kita butuh perspektif yang baru. Nah, saat kita membuka diri kita untuk masuk ke dalam sebuah pemahaman yang baru, ini seperti sebuah pintu yang terbuka agar kita dapat memahami rahasia-rahasia kebenaran Allah yang baru yang bisa kita terapkan di musim yang baru. Dan kebenaran Allah ini akan membantu kita untuk dapat berperan secara maksimal waktu kita menjadi orang percaya. Nah, kita sangat yakin waktu kita membuka pintu hati kita, kita mau membuka untuk belajar supaya ada perspektif yang baru. Roh Kudus akan menolong kita untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru. Kebenaran baru yang relevan untuk dilakukan di saat-saat seperti ini. Bahkan secara spesifik, kebenaran baru untuk kita lakukan di tempat di mana kita berada. Dan saya sungguh sangat percaya bahwa waktu kita mau membuka hati kita, maka kita akan menerima pengertian-pengertian yang baru. Saya menulis ini bahwa saya percaya di setiap musim Tuhan punya cara yang unik untuk menuntun orang-orang percaya. Dengan sebuah tuntunan yang baru, dengan perintah yang baru. Perintah yang baru. Apa itu tuntunan atau perintah yang baru? Mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan berikut ini. Kita buka sama-sama dalam Alkitab kita, dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Berikutnya, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan berada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, kata Yesus, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini adalah masa-masa di akhir kehidupan Yesus. Karena kita tahu setelah itu Yesus akan ditangkap. Aku akan memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Nah, pertanyaan yang timbul waktu saya merenungkan ayat ini, firman ini, apakah perintah yang Yesus hendak katakan bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, apakah itu adalah perintah yang benar-benar baru? Pertanyaan berikutnya, apakah Yesus lupa bahwa sebenarnya perintah untuk saling mengasihi ini sudah ada sebelumnya, bahkan di zaman Perjanjian Lama, yang pernah dikutip oleh Yesus pada waktu Yesus menjawab seorang ahli Taurat di Matius 22 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-40. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yesus sendiri yang mengutip. Apakah itu perintah yang baru? Nah, kita jangan sampai salah untuk mengartikan seakan-akan ini perintah yang baru adalah sesuatu yang benar-benar baru. Ternyata juga tidak. Ada dua pernyataan daripada Yesus kalau tadi kita baca dalam Matius 22 maupun dari kitab Yohanes 13. Nah, dua pernyataan Yesus, yang pertama, perintah baru bagi murid. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Sedangkan pernyataan yang berikutnya di Matius 22 ayat 35 sampai ayat yang ke-40, Yesus mengutip di situ, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pertanyaannya, apa yang baru waktu Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya? Apa yang berbeda waktu Yesus sedang menjawab ahli Taurat? Nah, kata baru di sini waktu Yesus bilang, "Aku akan memberikan kamu perintah yang baru." Kata baru di sini bukan tentang sesuatu yang belum ada sebelumnya. Bukan tentang sebuah kata-kata baru yang belum pernah diketahui dan belum pernah didengar oleh orang. Nah, kata baru di sini menggunakan kata Yunani ini, Bapak Ibu Saudara. Kainos. Kainos artinya sesuatu yang fresh. Sesuatu yang fresh, dengan kata lain, kata baru di sini berhubungan dengan kualitas dari sesuatu. Bukan berbicara bahwa ini adalah sesuatu yang benar-benar baru selesai diproduksi, tidak. Ini berbicara tentang sebuah kualitas, aspek kualitas dari kata-kata Yesus. Nah, apa yang membuat perkataan yang sama waktu Yesus menjawab ahli Taurat dan perkataan yang sama waktu Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Kita harus saling mengasihi," itu menjadi berbeda. Nah, kita harus belajar sama-sama bahwa waktu Yesus berkata kepada sang ahli Taurat, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Berbeda, Bapak Ibu Saudara, waktu kita melihat bagaimana Yesus memberikan perintah yang baru secara fresh. Yesus berkata, "Kamu saling mengasihi." Kamu harus saling mengasihi. Berbeda di sini, "Seperti aku telah mengasihi kamu." Yesus sedang memberikan sebuah perintah yang kelihatannya sama, namun memiliki kualitas yang berbeda, dengan cara memberikan perspektif yang baru kepada para murid. Dari kalimat yang sebelumnya, mengasihi seperti mengasihi dirimu sendiri, dengan kata lain seperti diriku, berpindah mengasihi seperti cara Yesus mengasihi. Ukurannya sebelumnya adalah kita harus mengasihi sesama kita sama seperti diri kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Berpindah kepada kita harus mengasihi orang lain sama seperti Yesus mengasihi. Nah, ukurannya kepada Yesus. Dari ukuran tradisi, karena itu adalah sesuatu yang sudah diajarkan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, bahwa kita harus mengasihi
sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu tradisi menjadi tradisi. Itu bukan jadi kalimat yang baru lagi untuk orang-orang Yahudi saat itu. Tapi Yesus mengatakan dari sebuah tradisi kita beralih kepada keteladanan Yesus. Nah, ini yang menjadikan perintah ini menjadi baru. Perintah yang baru ini tidak akan bisa kita jalani dan tidak akan bisa kita nikmati saat kita tidak punya cara pandang yang baru. Pernah tidak saudara mengalami hal-hal seperti ini? Firman Tuhan yang sama, tapi waktu awal saya membacanya atau kita membacanya, dan waktu mulai 2 minggu atau 2 bulan atau 3 bulan kemudian firman yang sama kita baca, tapi kok ada sebuah rasa yang berbeda. Ada new revelation, pewahyuan yang baru yang akan membawa kita kepada new perspective, cara pandang yang baru. Nah, pertanyaan berikutnya masih dalam konteks Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Kalau begitu, saya bertanya dalam diri saya, kalau begitu bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan new revelation, pewahyuan yang baru, supaya itu menjadi sebuah new understanding, new perspective, cara pandang yang baru. Supaya saya dapat melakukan perintah Tuhan yang fresh itu, yang kualitasnya bagus itu pada saat ini. Ada 2 hal yang harus kita pelajari bagaimana supaya kita benar-benar bisa mendapatkan new revelation, kita benar-benar dapat mendapatkan new perspective, kita dapat pewahyuan yang baru, kita bisa dapat cara pandang yang baru. Yang pertama, kita akan belajar sama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat Yohanes 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35, itu dimulai dengan kata ini, setelah Yudas pergi. Firman Tuhan ini berbicara kuat buat saya, dan apa yang saya dapat ini saya ingin sharing untuk Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, supaya kita untuk bisa dapat perspektif yang baru, pewahyuan yang baru, cara pandang yang baru, maka kita harus punya kualitas yang baru. Kita harus menyingkirkan Yudas dari dalam kehidupan kita. Ajaran sesat ini. Ajaran seperti apa nih? Masa ada Yudas di dalam diri saya? Sebentar dulu Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai marah-marah dulu. Tapi kita belajar sama-sama. Yudas di sini berbicara tentang sifat-sifat karakter-karakter yang harus kita tinggalkan, yang harus kita singkirkan. Nah, sifat-sifat itu seperti apa? Kita baca sama-sama di dalam Yohanes 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Perhatikan ayat berikutnya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang murid-murid Yesus yang akan menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Ini sesuatu yang sangat baik. Bukankah ini pernyataan di mana, wah, ini orang pasti punya hati buat orang-orang miskin. Tapi tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Alkitab menjelaskan secara detail di situ. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Ternyata ada udang di balik batu. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Wah. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, dari sini kita belajar, untuk kita bisa menerima perspektif yang baru, kita harus menyingkirkan Yudas dari dalam diri kita, sifat-sifat Yudas. Sifat-sifat itu apa aja? Ada banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tentang sifat Yudas. Saya catat,
ada beberapa hal, dan biar Bapak Ibu Saudara juga bisa catat sama-sama kita belajar dari rumah. Sifat yang pertama adalah sifat ketamakan. Yang kedua, kalau kita lihat dari Yohanes 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, sifat yang terlihat adalah sifat munafik, kepalsuan. Sifat nanti ada sifat pengkhianatan, di mana dia mencium Yesus dengan manis, tapi pada saat yang bersamaan, ciuman itu adalah ciuman pengkhianatan. Dia hanya untuk dirinya, egosentris, hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, Yudas kelihatan memiliki keinginan yang baik kalau kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Namun ternyata tidak ada ketulusan di dalamnya. Orang yang tidak tulus, orang yang munafik, tidak akan bisa mendapat sebuah perspektif yang baru. Makanya lihat, Yudas pergi meninggalkan setelah ditegur sama Yesus. Dia pergi meninggalkan, baru setelah Yudas pergi, yang lucunya baru Yesus kasih perintah yang baru itu. Nah, memberi itu sebuah kebiasaan, sebuah tradisi yang baik. Tapi sesuatu yang baik belum tentu benar. Apa yang Yudas lakukan di depan kelihatannya baik. Tapi ternyata sama seperti tadi saya bilang sebelumnya, ternyata ada U di balik B. Atau dengan kata lain, orang yang munafik. Nah, saya belajar untuk pribadi saya dari perikop ini, bahwa saya pun harus menyingkirkan segala sesuatu yang berbicara tentang kemunafikan, kepalsuan rohani, kemunafikan rohani. Itu saya harus buang di masa-masa seperti ini. Karena saya tahu Tuhan sedang melakukan perkara yang besar. Setiap musim, ini musim yang baru, Tuhan akan melakukan perkara yang baru. Tuhan akan melakukan mujizat yang baru. Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, kita harus siap sebagai wadah yang benar untuk Tuhan bisa bekerja, bisa berkolaborasi sama-sama dengan kita, melakukan supaya kita bisa maksimal melayani Tuhan, kita bisa maksimal menjangkau jiwa. Nah, saat ini kurang lebih kita sudah 14 kali beribadah secara online. Saya tahu bukan hanya saudara yang menginginkan supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Saya pun ingin, bahkan dengan sangat rindu beribadah bersama-sama. Nah, sementara saya mempersiapkan materi ini, kemudian ada sebuah pertanyaan yang muncul, yang saya yakin itu datang dari Tuhan, dibisikkan ke dalam hati saya. Pertanyaannya begini, yang hubungannya dengan ibadah bersama-sama. Apakah kerinduanmu untuk beribadah bersama-sama lagi itu adalah kerinduan tentang aku atau tentang apa? Saya terus langsung terdiam. Waduh Tuhan. Saya terdiam dan saya mulai berpikir. Saya mulai berpikir, apa ya yang membuat saya rindu untuk datang beribadah bersama-sama lagi? Apakah saya rindu hanya dengan keramaiannya saja? Apakah saya rindu hanya dengan suasananya saja? Apakah saya rindu hanya dengan musik yang secara live, langsung saya bisa bertepuk tangan? Apakah jangan-jangan saya sedang bosan aja dengan ibadah online ini? Jangan-jangan saat semuanya mulai normal kembali, waktu mulai ibadah lagi di gereja, dan itu mulai menjadi kebiasaan lagi, saya tidak datang dengan pengertian yang baru, kita mau mulai ibadah lagi bersama-sama, jangan-jangan saya cuma melakukan tradisi, dan saya mulai bosan lagi dengan ibadah hari Minggu di gedung gereja. Pertanyaannya, apakah saya sedang merindukan ibadah yang sejati? Atau jangan-jangan saya hanya merindukan sensasi dari sebuah ibadah di gedung gereja? Itu tiba-tiba menemplak saya, Bapak Ibu Saudara. Saya tiba-tiba terdiam waktu saya mempersiapkan firman ini. Yang saya lakukan, saya mulai bilang sama Tuhan, oke Tuhan, berarti saya sekarang harus mendefinisi ulang pengertian saya tentang ibadah yang sesungguhnya.
supaya saya nggak mengulang sebuah tradisi yang kelihatannya baik, namun belum tentu caranya berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak mau sifat Yudas, yakni kepalsuan atau kemunafikan rohani ada dalam diri saya. Saya butuh perspektif yang baru, supaya waktu saya akan datang beribadah, saya datang dengan ibadah itu dengan pengertian yang baru. Sehingga waktu nanti Tuhan melakukan segala sesuatu semakin lebih baik, kita beribadah bersama-sama, ada sesuatu yang berbeda. Kita datang bukan cuma karena kita bosan dengan ibadah online atau sebaliknya. Atau karena kita, enggak enak soundnya kurang enak kalau kita, atau kita merasa sendiri, sendiri di rumah lagi, tengok kiri, cuma suami, tengok kanan, cuma anak. Kita kan pengen lihat juga Pak Gembala secara langsung dan lain-lainnya. Nah, kita harus mulai menjawab ini. Roma 11 ayat yang ke-36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat yang berikutnya, pasal berikutnya, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Nah, di sini saya akan datang kalau satu saat Tuhan membuka kesempatan supaya kita beribadah. Saya mau datang ke sebuah ibadah dengan perspektif yang baru. Saya mengerti bahwa ibadah yang sejati itu bukan cuma tentang kita ada di sebuah gedung bersama-sama. Enggak. Itu baik ya. Tapi ibadah yang sejati adalah waktu saya datang, saya melangkahkan kaki saya ke gedung ibadah, saya sedang mempersembahkan tubuh saya. Saya sedang mempersembahkan hidup saya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Saya mau datang dengan perspektif yang baru. Sehingga waktu saya angkat tangan, saya menyembah. Sehingga walaupun dalam kondisi seperti apapun, kita akan punya perspektif yang berbeda, respon kita akan berbeda. Mau online kah, mau offline kah, tidak akan terpengaruh lagi. Karena kita punya pandangan yang berbeda. Kenapa kita bisa mempersembahkan hidup kita? Ayat 12, pasal 12 ayat yang pertama dimulai dengan kata karena itu. Kalau kata karena itu selalu punya hubungan sebab akibat. Kenapa kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang sejati, yang berkenan kepada Allah? Karena apa? Karena sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kita mau datang mempersembahkan hidup kita. Karena apa yang saja yang kita miliki, bahkan nafas hidup yang kita punya hari ini, itu dari Tuhan. Kita mau datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan karena gedungnya, bukan karena kondisi yang ada di sekitar kita. Karena segala sesuatu yang ada pada diri kita, itu datang dari Tuhan. Semua berkat yang kita nikmatin itu datang dari Tuhan. Nah, dalam Timotius 4 ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Dengan kata lain gini Bapak Ibu Saudara, waktu kita punya perspektif yang benar, maka waktu kita mengikuti sebuah ibadah dalam bentuk apapun, maka janji itu kita bisa dapat. Waktu kita datang dengan cuma sebuah tradisi, mengikuti sebuah ibadah, baik secara online maupun nanti di gedung gereja, kita tidak punya cara berpikir yang berubah, maka janji-janji itu. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kita tidak akan dapat janji untuk hidup ini atau yang akan datang. Kenapa? Karena kita tidak mengerti arti dari ibadah yang sesungguhnya. Jadi yang pertama kita harus belajar, saya harus belajar, saya tidak boleh jadi orang yang munafik, yang kelihatannya rohani. Aduh saya udah kangen nih dengan ibadah. Tidak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita menilik hati kita.
Sama seperti saya waktu Tuhan bertanya, kamu lagi kangen sama aku atau kamu lagi kangen sama gedung ibadah? Atau saya suka bilang dengan sensasi dalam sebuah gedung ibadah. Harusnya kita mulai menemukan di masa-masa seperti ini, kita menemukan, iya ya Tuhan, saya kangen, saya pengen rindu. Saya rindu bersekutu dengan umat Tuhan, saya rindu untuk beribadah bersama-sama. Karena saya rindu mempersembahkan hidup saya semakin lebih lagi. Itu akan, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, waktu kita punya pengertian yang berbeda, perspektif yang berbeda, cara ibadah kita pun akan luar biasa. Saya bayangkan setelah masa pandemi ini akan berakhir, kekristenan, cara beribadahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena setiap kita datang dengan rasa haus yang berbeda, karena kita datang dengan pengertian yang berbeda. Nah, yang pertama, kita belajar sama-sama, jangan jadi orang munafik. Jangan menjadi orang yang kelihatannya rohani. Seperti Yudas, maksudnya baik tapi ternyata tidak ada kebenaran di dalamnya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pewahyuan yang baru, supaya itu bisa mengubahkan cara berpikir kita. Saya suka dengan Yohanes 13 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Nah, saya garis bawahi kata ini, hai anak-anakku. Ini panggilan Yesus yang tidak biasa buat murid-muridnya. Waktu dia memanggil, biasanya dia memanggil Simon Petrus. Tapi tiba-tiba di ayat ini Yesus panggil bukan cuma sekedar nama, tapi Yesus memanggil, hai anak-anakku. Untuk mendapat new perspektif lewat pewahyuan yang baru, maka yang pertama kita harus singkirkan Yudas. Yang kedua, mari kita menjadi anak-anaknya. Sebuah pandangan yang baru hanya akan bisa ditemukan oleh semua orang percaya yang memiliki hubungan yang erat bersama-sama dengan Tuhan sebagai anaknya. Mari kita terus bangun hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini pada saat di mana Yesus mengatakan hal tersebut, ada banyak orang Yahudi yang datang mencari Yesus hanya karena keinginan tahuan mereka. Mereka ingin menambah pengetahuan. Namun murid-murid mencari Yesus karena keterikatan pribadi. Banyak orang yang di luar sana mulai menjadikan ibadah online, saya minta maaf sebelumnya, seperti rumah makan, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak suka dengar yang ini ya. Saya ganti channel aja, saya dengerin yang ini kayaknya lebih oke. Musiknya lebih bagus. Ada yang tulus, misalnya memang karena dia mau mendengarkan, dia ingin belajar. Tapi ada juga yang cuma sekedar memuaskan keinginan hati dan telinganya saja. Yang itu di pengajarannya dan sebagainya. Nah, ada yang salah dengan itu. Tapi mari kita sama-sama menilik hati kita. Kalau saya bertumbuh di gereja ini, maka tentu saya mau makan makanan rohani di gereja ini. Nah, sedang masuk dalam sebuah tatanan yang baru, new normal. Saya akan sampai di akhir khotbah saya. Gereja Tuhan, yakni saya dan Bapak Ibu Saudara, pun harus mulai memperlengkapi diri kita. Supaya kita bisa memasuki new normal ini dengan sebuah new perspektif. Kita bisa memasuki normal yang baru ini dengan perspektif yang baru. Khususnya dalam perjalanan kita menemukan kebenaran-kebenaran yang baru. Yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Supaya kita semua bisa terus menjadi jawaban buat dunia. Saya akan membacakan satu perikop firman Tuhan yang terakhir untuk Bapak Ibu Saudara. Judulnya adalah Perintah Baru. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17.
Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat yang ke-10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat yang ke-11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ayat yang ke-12, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Ini perintah-perintah yang baru. Ingat, yang baru bukan tentang kata-kata yang baru, enggak, tapi sesuatu yang fresh. Hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Yang muda katakan yes. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan di dalam orang itu. Maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17, ayat yang terakhir, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Saya percaya bahwa biar firman Tuhan hari ini mengubahkan cara kita berpikir. Kita mengerti bahwa benar kita sedang masuk ke sebuah new normal. Tapi kita butuh new perspective. Kita butuh cara pandang yang baru. Kita butuh pewahyuan yang baru. Dan saya sungguh sangat percaya waktu kita punya sebuah pandangan yang baru di musim yang baru ini, maka kita bisa menjadi terang. Kita bisa terus berperan walaupun orang akan kebingungan melihat orang Kristen punya sesuatu yang berbeda. Di masa-masa pandemi ini malah kita menjadi berkat. Doa saya, apa yang telah difirmankan Tuhan, apa yang telah Tuhan taruh dalam hati saya ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang terus menegur kami, untuk firman-Mu yang terus menuntun kami, supaya sungguh-sungguh kami berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu-waktu di mana kami bisa beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang terkasih di rumah. Kami tahu ini adalah waktu-waktu yang spesial. Biar dalam waktu-waktu ini kami semakin menemukan kehendak Tuhan. Ada perintah-perintah yang baru, ada sesuatu yang baru yang kualitasnya semakin lebih lagi itu muncul dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan percayakan ada panggilan-panggilan yang baru dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan diberkatilah setiap jemaat yang ada menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Setiap jemaat GBI Rock Sorong Ministry Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Buat yang sekolah Tuhan, yang sedang menaruh harapan untuk masa depannya, Bapa Engkau terus berikan pengharapan. Biar mereka terus berharap di dalam Engkau, sebab pengharapan di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala sesuatu yang jemaat-Mu lakukan dengan tangan mereka, Tuhan Engkau berkati tangan mereka. Sehingga dalam seluruh pekerjaannya Tuhan terus buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami pun tak lupa berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sekolah minggu. Tuhan, Engkau berkati dalam pertumbuhan mereka pun Tuhan. Biar hikmat Tuhan ada atas mereka. Anak-anak kami bertumbuh di masa-masa seperti ini Tuhan. Mereka bisa melihat keteladanan Yesus dalam kehidupan orang tua yang ada. Mereka bisa belajar, mereka bisa tetap bersemangat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Nah, intinya kami menaikkan syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat atas Indonesia, bahkan khususnya atas Papua, lebih lagi Tuhan terkhusus untuk kota Sorong. Kami berdoa biar kasih karunia Tuhan selalu turun dalam kehidupan kami yang ada di Sorong, yang ada di Papua, bahkan yang ada di Indonesia. Tuntunan-tuntunan Tuhan biar Engkau pakai setiap hamba-hambamu yang ada, setiap kami untuk terus menjadi berkat untuk bangsa kami, untuk kota kami. Diberkatilah setiap pemimpin yang ada di kota Sorong, wali kota, beserta setiap jajarannya Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah beribadah hari ini, dan biar apa yang kami lakukan sepanjang hari ini pun menjadi ibadah yang sejati. Kami mau belajar untuk membawa kehidupan kami kepada Engkau. Kami akan selesai dengan ibadah hari ini Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan kami dan kami mau menerima berkat. Mari angkat tangan kita sama-sama dan terimalah berkat daripada Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, kita bertemu kembali dengan Tuhan kita Yesus Kristus di awan-awan permai. Yang sudah menerima berkat ini sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, dapat langsung mengirimkan ke rekening jemaat yang tertera pada halaman terakhir Warta Jemaat. Dan untuk informasi kegiatan pastoral lainnya, dapat langsung menghubungi sekretariat di nomor berikut, atau dapat langsung memfollow akun Instagram dan Facebook kami. Sekian informasi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Ajaib namamu, Kau Tuhan.